hari-hari ini. Nah, kemudian untuk hari raya itu dari kesunahannya mulai sejak malam sudah ada kesunahan malam hari raya, yaitu dengan takbir ya, dimulai di saat masuk waktu maghrib, itu mulailah dikumandangkan takbir yang bergema di mana-mana, di pasar, di rumah, di jalan-jalan, di toko, di warung, sebagaimana hal dulu yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga disebutkan dalam riwayat hatta tartajja Mina, sampai daerah Mina itu bergetar karena gema takbir. Juga dalam riwayat sahih, Sayyidina Abu Hurairah dan Abdullah ibn Umar pergi ke pasar, kharaja ila suqi faqabbara thumma qabbara an-nasu bitakbirihima. Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar pergi ke pasar, lalu kemudian sesampainya di pasar mengumandangkan takbir. Maka orang-orang yang ada di pasar pun ikut serta, karena mendengar takbirnya sahabat Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, maka semua manusia, semua orang yang ada di pasar ikut bertakbir, sehingga ramai suara riuh takbir bergemuruh di pasar. Makanya disunahkan di mana-mana takbir itu. Nah, di malam hari raya itu kita hidupkan dengan mengumandangkan takbir di mana-mana, tidak hanya di masjid, tapi di rumah, di toko-toko, di pasar-pasar, di jalan-jalan. Nah, alangkah baiknya kalau seandainya banyak madorot sekiranya keluar, banyak nilai negatifnya, lebih baik kumpulkan keluarga di rumah, bertakbir bersama di rumah masing-masing. Istri, anak, cucu, menantu dikumpulkan bersama, ayo takbir bersama-sama, hidupkan malam hari raya. Ini termasuk juga kesunahan di malam hari raya, sudah ada kesunahan, yaitu kesunahan menghidupkan malam hari raya. Karena ada khamsulayalin la turaddu fihinna du'a, ada 5 malam yang doa tidak akan ditolak, artinya dikabulkan oleh Allah. Nah, salah satu daripada 5 itu adalah Lailatul Id, malam hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu malam pengkabulan doa. Maka alangkah ruginya kalau kita melewatkan begitu saja malam hari raya. Nah, kita tidak berdoa, tidak menghidupkannya dengan ibadah. Menghidupkan malamnya sendiri sudah merupakan fadilah, merupakan keutamaan, kebaikan seperti yang dilakukan para sahabat, para ulama salaf terlebih dahulu. Mereka menghidupkan malam hari raya. Nah, ini kalau tidak bisa full ya, minimal kita sepertiga malam, atau bagaimana kita bersama keluarga tadi berkumpul bersama, daripada anak-anak kita keluar tidak jelas kemana arahnya, banyak juga khawatir bahaya dan sebagainya. Lebih baik berkumpul bersama sehingga ada kebersamaan, kemudian ada kumpul dengan keluarga, tidak perlu bermodal banyak, ya cukup beli makanan ringan ya, beli ubi yang murah sekilonya bisa dapat 11.000, 12.000. Nah, itu jadikan hidangan untuk keluarga ya, nggak usah yang mewah-mewah, yang murah-murah untuk cemilannya menghidupkan malam hari raya, bertakbir bersama di rumah, itu lebih baik ya, untuk mencegah daripada keluar melakukan kemaksiatan. Ya lebih baik berkumpul bersama dengan seluruh anggota keluarga di rumah, menghidupkan dengan takbir. Ini indah ya, ini jadikan ini satu kebiasaan di dalam rumah kita. Nah, supaya anak-anak kita terdidik, teringat bahwa kebiasaan orang tua kami dahulu selalu mengumpulkan di malam hari raya, berkumpul bersama dengan keluarga, bertakbir, menghidupkan malam hari raya. Sehingga ini terkenang, kemudian bisa nanti dilanjutkan setelah kita tiada oleh anak-anak kita, sampai cucu kita juga menghidupkan lagi malam hari raya, seperti yang kita mulai, seperti yang kita ajarkan kepada mereka. Maka ini menjadi satu kebiasaan yang baik. Nah, kita buat satu kebiasaan baik di dalam keluarga kita, berkumpul di malam hari raya dengan menghidupkan malam hari raya, bertakbir, dan juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ini keistimewaan atau juga anjuran sunahan yang kita lakukan sejak malam hari raya. Kemudian keesokannya, setelah masuk tanggal 10, artinya keesokan di saat hari rayanya. Nah, ini ada kesunahan. Nah, kalau takbir tadi jelas ya, takbir sudah dimulai malam hari raya sampai kemudian khatib naik mimbar. Kemudian setelah itu kesunahan takbirnya hanya ba'dal sholatil maktubah, setelah sholat fardu saja. Itu disunahkan takbir. Sampai kapan? Sampai sholat asar
hari tasyrik ketiga atau tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, kalau sekarang tanggal 10-nya hari Rabu, maka setelah 10-nya hari Rabu yaitu hari raya, maka kesunahan takbir masih berlanjut, hanya saja kesunahannya setelah sholat fardu saja. Sampai kapan? Nanti sampai tanggal 11, 12, 13, yaitu hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Maka terakhir adalah sampai sholat asar pada hari Sabtu. Itu terakhir zikir. Setelah itu sudah tidak ada kesunahan lagi. Nah, ini jangan lupa juga. Mau berjamaah, mau sholat sendiri, tetap disunahkan bertakbir setelah sholat fardu. Sebelum berzikir yang lain, bertakbir terlebih dahulu. Baik sholat sendiri maupun berjamaah tetap. Itu dilakukan dari sejak hari raya sampai terakhir hari tasyrik. Kalau saat ini berarti hari Sabtu, asar hari Sabtu itu terakhir membaca takbir setelah sholat fardu. Setelah itu tidak ada lagi kesunahan. Ini kesunahan terkait dengan takbir. Lalu kemudian disunahkan untuk mandi, membersihkan diri, ya itu karena hari rayanya. Makanya disunahkan bagi siapa saja yang dari kecil sampai dewasa sampai tua disunahkan untuk mandi karena ini hari rayanya, bukan karena mau sholat idnya. Sekalipun tidak hendak sholat id, maka disunahkan tetap mandi. Beda dengan Jumat. Kalau Jumat itu kesunahan mandinya bagi orang yang mau melaksanakan Jumat. Maka yang tidak melaksanakan Jumat seperti perempuan, anak kecil, tidak disunahkan. Tapi kalau hari raya itu karena harinya. Maka siapapun disunahkan mandi pada hari itu. Mau yang hadir sholat id, mau yang tidak hadir sholat id, itu tetap disunahkan untuk mandi di hari raya. Kemudian membersihkan diri, lalu menggunakan pakaian yang terbaik, ya terbaik, bukan yang baru ya, terbaik. Ini nggak harus baru. Pakailah pakaian yang terbaik yang dimiliki. Nggak harus baru dan nggak harus mewah apalagi mahal. Cukup yang terbaik yang kita miliki. Jadi tidak ada persyaratan bahwa harus baru, tapi yang terbaik yang kita miliki. Itulah yang dipakai, digunakan pada hari raya tersebut. Yang punya yang baru ya silahkan pakai. Tapi ingat, ini bukan ajang pamer, bukan bersaing pakaian, tapi ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga patokannya sebetulnya hari raya itu bukan liman libasuhu jadid, walakin liman imanuh yazid. Hari raya itu sebetulnya bagi orang yang imannya bertambah, bukan yang bajunya baru. Ini yang harus menjadi poin dan kita perhatikan. Memang sunnah menggunakan pakaian yang terbaik yang kita miliki, menggunakan minyak wangi bagi laki-laki ya, bagi laki-laki sunnah menggunakan parfum yang wangi. Bagi wanita kalau mau keluar maka tidak diperkenankan ya, kecuali yang tidak menyengat ya, karena bagi wanita itu berparfum untuk dirinya, untuk suami, untuk mahram, untuk yang lain tidak. Maka ini juga menjadi catatan bagi para wanita yang hendak pergi melaksanakan sholat, maka harus menjaga adab, menggunakan pakaian yang menutup aurat, pakaian yang sopan, pakaian yang layak, pakaian yang pantas. Khususnya ini bagi para wanita ya. Jangan pakaian yang mencolok, apalagi menarik perhatian. Karena kita mau melaksanakan sunnah, jangan sampai kemudian kita melakukan yang haram. Ini yang harus menjadi perhatian. Karena ada juga yang seperti itu. Pergi hari raya tapi membuka auratnya. Ini yang harus lebih diperhatikan, ya tutup aurat terlebih dahulu. Sholat sunnah itu, sholat hari raya itu hukumnya sunnah, menutup aurat wajib. Maka dahulukan menutup aurat terlebih dahulu, pakai pakaian yang sopan, yang pantas, yang layak, yang tidak menarik perhatian, tidak ketat, tidak tipis. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para kalangan wanita untuk menjaga auratnya, untuk menjaga kehormatannya di saat hendak melaksanakan hari raya. Di sana bagi yang mau melaksanakan sholat pada hari raya. Kemudian sebelum berangkat untuk Idul Adha itu tidak disunahkan makan apa dulu.
Setelah mulai dari fajar, disunahkan untuk tidak mengkonsumsi apapun, makanan maupun minuman. Beda kalau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat, sholat disunahkan, membatalkan. Tapi kalau Idul Adha kebalikannya. Jangan makan, minum, kecuali nanti sunnahnya ya, sunnah tidak wajib. Sunnahnya tidak makan, tidak minum, sampai nanti selesai hari raya. Setelah selesai sholat Idul Adha, setelah sholat Id, maka barulah disunahkan untuk membatalkannya, makan, minum, dan seterusnya. Kemudian berangkat menuju sunnahnya jalan kaki ya, kalau memang tidak terlalu jauh ya, kecuali sangat jauh. Kemudian disunahkan juga antara jalan berangkat dan pulang disunahkan berbeda. Misalkan berangkatnya dari gang A, nanti pulangnya kalau bisa dari gang yang B. Itu juga termasuk kesunahan dalam melaksanakan hari raya. Kemudian setelah itu berangkat sholat id. Sholat id disunahkan di musola, di tanah lapang, mau di masjid, silahkan pilih di mana saja dalam melaksanakan hari raya ini. Hukumnya adalah sunnah, mengikuti atau melaksanakan sunnah hari raya, baik berjamaah silahkan, mau sendiri pun boleh silahkan. Ada orang tidak sempat berangkat ke masjid, berangkat tempat salat hari raya berjamaah, sholat sendiri 2 rakaat sudah mendapatkan kesunahan. Karena khutbah tidak menjadi syarat, tidak menjadi rukun, ya sudah setelah ketika orang melaksanakan sholat 2 rakaat Id, maka sudah mendapatkan pahala daripada sholat tersebut. Kemudian disunahkan membawa siapapun, ya mulai dari yang kecil sampai yang tua disunahkan untuk keluar melaksanakan hari raya dengan menjaga. Bahkan wanita yang sedang haid pun tetap, ya tapi tentunya tidak sholat, ya karena tidak diperkenankan melaksanakan sholat wanita yang haid. Jadi sunnah untuk keluar di dalam mensyiarkan ini. Namanya syiarullah, syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mengagungkan syiar Allah itu termasuk tanda hati yang bertakwa. Di antaranya syiar Allah itu apa? Ya hari-hari yang diistimewakan oleh Allah. Momen-momen yang diistimewakan oleh Allah itu adalah syiarnya Allah. Termasuk adalah hari raya ini, hari momen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk mengagungkan dan memuliakan daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah melaksanakan sholat id disunahkan juga mendengarkan khutbah. Itu sunnah. Jadi jangan bubar terdahulu, tapi dengarkan khutbah. Tapi juga perlu diingat bagi yang khatib jangan terlalu lama. Khutbahnya maksimal 15 menit. Jangan lebih dari 15 menit. Karena orang juga nanti sudah tidak sabar, mungkin lapar karena belum sarapan, ya karena sunnahnya tadi untuk tidak makan minum terlebih dahulu, dan juga karena mau potong hewan-hewan kurban dan sebagainya, sehingga ya disunahkan untuk tidak panjang-panjang. Memang khutbah apapun Jumat maupun khutbah yang lain tidak disunahkan untuk panjang-panjang, pendek-pendek saja, poin-poin utamanya saja, inti-intinya saja. Jangan terlalu lama di satu khutbahnya, supaya para jamaah yang mendengarkan khutbah pun ya tidak terlalu lama, setengah 15 menit itu sudah sangat cukup sekali. Ini kemudian juga disunahkan untuk memberikan ucapan tahniah, selamat atas hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri kepada siapapun, terutama bagi orang terdekat, suami istri, orang tua, anak, saudara, tetangga, dan siapa saja yang kita kenal. Itu termasuk daripada kesunahan. Lalu kemudian juga sunnah bagi yang mampu ini. Berkaitan dengan hari raya itu sunnah berkurban. Saya sudah boleh kok mau berulang-ulang kalau mampu. Jadi syaratnya kurban itu seorang muslim, baligh, berakal, dan dia mampu. Nah, ukuran mampu itu apa? Itu orang yang punya kelebihan harta, karena sudah cukup untuk kebutuhan pokok pribadi, kebutuhan pokok ya. Kalau keinginan mah nggak terbatas. Kebutuhan pokok pribadi yaitu makan, minum, pakaian pribadi, dan juga orang yang wajib dinafkahi. Kalau memang dia punya tanggungan orang wajib dinafkahi seperti anak, istri, atau orang tua yang sudah tidak mampu lagi bekerja.
Ukurannya lebih itu bukan sebulan setahun. Nah, ada dua pandangan para ulama. Yang pertama, cukup di hari raya. Siapa yang punya harta berlebih di hari raya karena sudah tercukupi kebutuhan pokok pribadi dan orang yang wajib dinafkahi dan masih mencukupi harta yang dia miliki, maka sunnah untuk berkurban. Dalam pandangan ulama yang kedua, tidak hanya hari raya, harus lebih juga pada hari tasrek. Sampai tanggal 13. Jadi kalau di tanggal 10 sampai 13, dari hari raya sampai hari tasrek, dia sudah bisa tercukupi uangnya untuk kebutuhan pokok pribadi beserta dengan orang yang wajib dinafkahi dan masih ada sisa, maka disunahkan untuk berkurban. Ini terkait dengan kesunahan berkurban. Dan hukumnya pun ada dua dalam berkurban. Sunnah ain, setiap individu yang memenuhi persyaratan tadi. Ada sunnah kifayah, yaitu kesunahan bagi orang yang punya anggota keluarga. Dalam satu keluarga disunahkan ada yang berkurban untuk menggugurkan kesunahan tersebut. Jadi ada kesunahan yang sifatnya individu, ada ya kesunahan yang sifatnya kifayah. Maka kalau ada satu keluarga yang berkurban, maka anjurannya itu sudah gugur. Nah, ini terkait kesunahan kurban bagi yang memenuhi kriteria dan syarat yang tadi kami sebutkan. Ini seputar ringkas hal-hal yang terkait mulai dari sejak malam hari raya sehingga hari raya, kesunahan-kesunahan yang bisa kita jalankan, yang bisa kita laksanakan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar lagi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan bisa melaksanakan kesunahan-kesunahan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah kami